Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, sore hari ini kita semuanya dikumpulkan di ruangan ini. Semoga langkah kita semuanya dari rumah menjadi langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Pernah ada kisah yang begitu terkenal ketika ada seorang sahabat sholat di samping baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat ini sholat di samping Rasulullah, kemudian selesai dan mengucapkan salam, Rasulullah mengucapkan kepada sahabat ini, "Kum fa innaka lam tusalli." Bangun, kamu itu belum sholat, sholatmu mbok baleni, kata Rasulullah. Kemudian laki-laki ini sholat lagi, mengulang persis seperti sholatnya yang pertama. Tapi ketika laki-laki ini salam, Rasulullah berkata lagi, "Kum fa innaka lam tusalli." Bangun, kamu belum sholat. Kemudian laki-laki ini sholat dan Rasulullah berkata, "Kum fa innaka lam tusalli." Sholatlah karena kamu sesungguhnya belum sholat. Mungkin karena rukuknya tidak sempurna, mungkin karena takbirnya tidak sesuai, mungkin karena sujudnya tidak sempurna, mungkin karena iktidalnya tidak sempurna, maka sahabat ini disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulang sholatnya. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, seandainya kita yang sholat di hadapan Rasulullah, kinten-kinten kan baleni ping pinten, Bu? Masya Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak di antara kita yang tenang-tenang, nyong wis kaji wis umroh wis, ngaji wis, sembayang ya wis, maca Quran ya alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjamin bahwa ibadah kita semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara sahabat Rasulullah saja disuruh ngulang sholatnya sampai 2 kali. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus bersemangat menghadiri majelis taklim, menghadiri apapun yang berbau ilmu, yang berbau agama? Karena kita hanya semata-mata menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita sering sekali beribadah itu untuk diberi. Contoh, sholat duha supaya rezekinya lancar. Sholat tahajud supaya keinginanku terwujud. Sedekah biar rezekinya berlipat-lipat. Syukuran biar nikmatnya tambah. Begitu terus. Kita ini kalau melakukan ibadah selalu ada bergain dengan Allah, ada tawar-menawar. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata seorang ulama, janganlah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah untuk diberi, tapi beribadahlah kepada Allah supaya Allah itu ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka semuanya akan diberi, bahkan yang tidak kita minta. Tidakkah kita telah berulang-ulang mengulang cerita seorang perempuan yang konon katanya adalah seorang pelacur, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena memberi minum kepada seekor anjing. Kira-kira memberi minum dengan surga itu nopo, Bu, pertimbangan ibu? Gak ada, Bu. Wong cuman menehi minum kok iso mlebu. Tapi kenapa perempuan ini kemudian mendapatkan surga? Karena Allah ridho. Kemudian ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Rasulullah mondar-mandir di surga. Mondar-mandir kok di dalam surga. Itu artinya laki-laki ini masuk surga atau tidak, Ibu? Masuk. Kalau kita mondar-mandir berarti lagi bingung. Ini mondar-mandirnya di surga. Kenapa kata Rasulullah dia bisa
bisa mondar-mandir di surga. Ternyata sewaktu hidup dia pernah nyingkirkan pelepah yang menghalangi orang mukmin yang mau berjalan. Kira-kira nyingkirkan pelepah dengan surga itu jaraknya segimana, Bu? Gak ada perbandingannya. Tapi karena Allah ridho, laki-laki ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan sebaliknya, di dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyebutkan ada seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara ngurung kucing dan tidak diberi makan. Masya Allah, kenapa Allah gak ridho? Kita kalau ada semut di atas meja suka ditiup ya, Bu? Gitu. Kira-kira semut jatuh dari atas meja sama dengan manusia jatuh dari gedung lantai berapa, Bu? Kan tinggi sekali toh, Bu. Nah, maka Ibu jangan lakukan keburukan sekecil apapun dan jangan sepelekan perbuatan sekecil apapun karena kita tidak tahu mana yang Allah ridha dan mana yang Allah tidak ridha. Belum tentu ngaji kita sore ini yang diridhoi. Barangkali jalan kita melangkah ke sini yang diridhoi. Belum tentu haji kita yang diridhoi. Barangkali sedekah kita kepada fakir miskin yang diridhoi. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kenapa kita harus punya semangat beribadah itu bukan untuk diberi oleh Allah, tapi supaya Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, yang tidak kita minta pun insya Allah akan diberi. Taib bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Ini masih mending, Bu. Ngaji perdana berapa ini jumlahnya, Bu? Subhanallah. Saya ingat kajian tafsir yang sekarang ada di Musola Sofia itu dulu pertama berdiri itu 4 orang, Bu. 4 orang, Bu. Tapi bismillah meskipun 4 orang, 3 orang jalan terus. Jadi semoga bukan untuk yang pertama dan untuk yang, sebab konten bedane mritili kali merotoli. Nek mritili niku berarti kelong sing siki rawuh esuk nek diundang maning ora rawuh niku jenenge mritili. Nek merotoli sakniki rawuh sak menten esuk nek diundang meneh sing rawuh 5 niku jenenge merotoli. Nah, muga-muga kita semuanya bukan yang meritili dan bukan yang merotoli. Nah, sebab mudah sekali merotol dari pengajian itu, Bu. Kenapa? Setan nggak suka dong kita ngaji, Bu. Setan senengnya kita hari ini di rumah, hari Ahad lagi waktunya libur buat keluarga. Hari ini belum ketemu anak kecuali tadi pagi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setan nggak suka kita ngaji. Setan nggak suka kita berbuat baik, Ibu. Maka setan itu nggak akan nyuri rumah Ibu, nggak akan temboknya digudili setan, betul nonton, Bu. Tapi setan akan membuat orang-orang di dalamnya itu enggan untuk beribadah. Itu tugasnya setan. Ibu naik mobil, setannya nggak akan nyuri ban, nggak. Setannya nggak akan nyuri skrup, nggak. Setannya nggak akan nyuri setir kita, nggak. Tapi setan tugasnya mencuri orang yang naik kendaraan supaya naik kendaraan itu dengan perasaan sombong. Setan nggak akan nyuri gelang kita, kalung kita, anting kita, nggak akan. Setan itu nggak ada yang doyan emas, Bu. Tapi setan ingin ketika kita memakai pakaian, memakai tas, memakai gelang, setan ingin mencuri hati kita, keikhlasan kita kepada Allah, kemudian kita memakai itu karena manusia. Maka ibu-ibu, hati-hatilah kepada musuh yang nyata yang bernama setan. Hai ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah ayat di dalam surat An-Nur, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulul mu'minina. Sesungguhnya perkataan seorang mukmin ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kalau kita mengaku beriman, Ibu, boren dipanggil teng Quran kan nonton panggilan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ibu senang dipanggil yang ayuhan nas, kenapa amanu, Bu? Tapi biasanya kata-kata setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah perintah yang berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, puasa itu berat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, menjauhkan suudzon itu berat. Maka kalau kita sudah mengaku beriman, kemudian disuruh oleh Allah dan Rasulnya, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut kita kecuali ucapan sami'na wa ata'na. Tapi apa kita sudah sami'na wa ata'na, Bu? Maka ada golongan pertama dari ayat ini. Kata para ulama, ada golongan orang-orang yang sami'na saja tidak mau. Ayo mbak ngaji, baifah kulo dereng siap nek ngaos. Lah ngaos niku sih nunggu siap napa, Bu?
Ada orang diajak berjilbab, ayo mbak berjilbab. Enggak, saya belum siap, nanti hatinya tak jilbabin dulu. Saya malah nggak tahu caranya jilbabin hati itu gimana bu. Baru tahu saya ada hati dijilbabin itu bu. Jangan sampai jilbab yang pertama menempel di badan kita adalah kain kafan yang menjadi pakaian kita untuk yang terakhir kali. Jangan sampai suami kita melangkah ke masjid untuk yang pertama dan terakhir kali karena suami kita saat itu sudah digotong menjadi mayat ibu. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan kita menjadi orang yang alergi kalau dengar agama itu bu. Nah, jadi ada kisah yang luar biasa kita belajar dari seekor babi bu. Ngendikone sing wis tau nganggo babi. Bahasa Jawane apa bu? Nah nikola bu. Katanya babi itu kalau dikasih makanan yang bersih itu tidak seneng. Senengnya itu kalau dikasih makanan yang kotor-kotor. Bahkan babi itu kalau tidak kenyang, maka makanan yang di dalam lambungnya akan dimuntahkan kembali kemudian dimakan lagi. Apa ibu? Jadi jangan seperti manusia yang berakhlak seperti hewan berkaki 4 itu. Kalau ada kebaikan nggak suka. Kalau ada ngaji nggak suka ngedengerin. Kalau ada nasihat, bu, telingane panas kayaknya. Tapi kalau ada gosip, wah, bu, gosipnya nang garong, bu, tekan kauman pun mireng, bu. Tapi nek wonten pengajian teng kauman, wong garong, boten ngertos, bu. Ibu kan ngertos beritane artis. Tapi boten ngertos nek teng Jakarta wonten pengajian teng bundi. Nah, inilah logika bahwa ternyata keburukan itu lebih cepat menyebar daripada kebaikan. Sudah gitu, kita yang sudah tahu tidak mau menyebarkannya. Maka ibu jangan jadi orang yang alergi yang samikna saja nggak mau. Ada anak-anak muda, ini pengajian ibu-ibu muda bu. Ibu masih muda? Oh campur adul ya. Muda apa tua ini kebanyakan bu? Tua ya bu. Yang muda pada kemana bu? Tua sama muda. Yang jamaah tua, yang adzan tua, yang jadi imam tua, yang makmum tua. Sing nom pada mengendi? Sing ngaji tua, ibu. Sing gelem tadarus wong tua, wong tua kabeh. Saya tadi malam itu pulang dari Batur Sari Banyumudal tuh. Perjalanan dari rumah itu 2 jam sampai ke sana di ujung perkampungan di lereng Sumbing ibu. Sampai sana yang ngaji ya tua semua tuh bu. Masya Allah, nggak tahu yang muda itu pada kemana. Mungkin yang muda ini beralasan ngaji itu nggak enak, ngaji itu bosenin. Nggak mungkin Al-Quran sama hadis itu bosenin bu. Karena Al-Quran itu sholihun likulli makan wa zaman. Al-Quran itu pasti pas untuk setiap masa dan setiap umur. Anak muda kalau ngaji juga enak, orang tua juga ngaji kalau enak. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah golongan yang paling buruk yang denger aja nggak mau. Karena nonton bocah cilik nek dinasehati itu boten mireng, nggak denger ngeten ibu, telingane ditutupi. Maka itulah golongan orang-orang yang sami'na saja nggak mampu. Yang kedua, sami'na tetapi tidak atokna. Ibu disuruh sabar dari tahun berapa bu? Dari tahun berapa bu? Dari tahun zaman dahulu yang namanya ngaji ya isinya sabar, jangan suudzon, banyak sedekah, ibadah yang ning pun dilampahi dereng. Jadi kalau ada pertanyaan kok ada yang belum dilampahi, berarti kita ini golongan orang-orang yang sami'na wis ketbian, tetapi belum atokna. Bahasa mudahnya di Wonosobo itu, kita itu sami'na watak pikir-pikirna. Nah, assalamualaikum ngaos bu, tempe ayah wonten ngaos. Lah nyong mangkane jam 3 anak acara ya nyandak ora ya. Lah kayane orang nyandak nyontak ora mangkat. Niki jenenge sami'na watak pikir-pikirna. Nek tak pikir waktune nyandak ya mangkat, nek ora ya ora mangkat. Niku jenenge sami'na watak pikir-pikirna. Assalamualaikum ibu, ayo bersedekah. Ikin tanggal 14 kayak ikin setengah sasi maning. Kene duit belanja dilong semene nggo sedekah nyong aling urip setengah sasi maning keprege carane. Niki jenenge sami'na
Wah tak pikir-pikir, Mbak ayo tutup auratnya, dadanya ditutup. Duh Mbak Eva, saya tuh kalau pakai jilbab gede tuh nggak pede kayak orang tua gitu ya. Ini namanya sami'na. Wah tak pikir-pikir terus gitu Bu. Jadi mikir terus. Masya Allah. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, barangkali kita baru masuk pada golongan yang kedua ini. Subhanallah. Kenapa? Ada golongan yang paling tinggi dari ayat ini adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Begitu kita mendengar di pengajian, begitu juga kita lakukan. Tapi kita mau pengajian, nanti kalau akhir pengajian ditanya materinya apa juga udah lupa. Nah, maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sami'na wa ata'na. Bukan orang-orang yang sami'na wah tak pikir-pikir. Subhanallah. Ramadan tanggal pinten Bu? Malam tanggal berapa kita masuk 1 Ramadan Bu? Muhammadiyah dan NU sepakat tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Buat tahu gelut nih Bu. NU Muhammadiyah apa wae wong Islam sepakat bulan puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan itu mesti. Terus nek sepakat mulai niku tahun baru pasti jatuh pada tanggal 1 Januari. Ini hati-hati Bu. Yang paling sebut di ruangan ini siapa Bu? Katakan ibu ada yang usianya 50 tahun Bu. Kalau dulu ibu puasa mulai 12 tahun, berarti kalau sekarang usianya 50 tahun dikurang 12 berarti sudah puasa Ramadan berapa kali Bu? 38 kali. Yang paling muda di ruangan ini siapa ya? Wah, ini muda nih. Sama kayak saya, muda. Katakan kita usianya 32. Kalau mulai puasa umur 12 tahun, itu berarti kita sudah puasa 20 kali Bu. Sekarang ada binatang yang anak-anak, orang tua, muda, laki, perempuan semuanya suka. Ini sampai bosan ibu dengar ceramah ini. Binatang itu namanya kupu-kupu. Sakderengipun dados kupu-kupu aslinya napa Bu? Ular. Sinten sing remen kalih ular Bu? Tapi ular itu sebelum jadi kupu-kupu dia akan berubah menjadi, dan kepompong itu berpuasa. Artinya apa Bu? Ular mawon nek lewat 1 kali bulan puasa wujude malih dadi kupu-kupu. Iku ular Bu. Ular puasa dadi kepompong wis ora dadi ular maning. Ning dadi ning dewek puasa ping 20, puasa ping 30, puasa ping 40 lebar badan dados napa Bu? Pada baik. Sing ngudungan ya ngudungan nggih Bu. Nggih Bu. Sing seneng ora sabar ya ora sabaran. Dadi dhewek kalah kalih kupu-kupu. Bu, kupu-kupu mawon bentuke malih. Waune li bentuke medeni. Barang dadi kupu-kupu li bentuknya jadi kedai wong Islam niku nek pun lewat berkali-kali Ramadan bentuknya tambah indah Bu. Wong ayu mau nek mboten seneng senyum niku dados elek napa mleh? Ora pati ayu. Ora gelem guyu. Dadine elek banget. Jadi harus ada perubahan bentuk dalam diri kita. Saya belum bisa pakai jilbab besar, tapi besok insya Allah habis Ramadan lebih panjang dikit. Ramadan tahun depannya lebih panjang dikit lagi. Aduh saya belum bisa nih istiqomah pakai kaos kaki. Besok habis lebaran punya azam mau berubah bentuk. Kupu-kupu aja berubah bentuk Bu. Masa kita sama aja? Terus kupu-kupu niku nalikane dados ular niku dahare napa Bu? Ular niku dahare napa Bu? Godhong Bu. Buarang wis dadi kupu-kupu lebar puasa, kupu-kupu dahare napa Bu? Madu, seleranya ganti Bu. Ibu kawit biyen tempe ke mall pekan kaki Dubai Bu. Ada selera.
Yang dimaksudkan selera itu apa? Masya Allah, semana semene ka sinetron ingin ditonton. Niku berarti empane godhong terus ora malih-malih dadi maju. Kudune wong Islam niku mbiyen nalikane urung kenal puasa, nalikane urung sasi Ramadan nonton sinetron. Wis liwat Ramadan dadi kepompong nyong wis ora gak doyan maning sinetron. Tontonane dari TV-TV Islami nggih, Bu. Nek teng kauman TV-ne setel napa, Bu? Kartun nggih padha nek niku. Pokoke kalah karo anake, Bu. Masya Allah. Anak saya tuh kalau ada sinetron Syahrazad itu, Bu, Bunda, itu sinetronnya Bunda. Gara-gara suatu hari saya nonton film itu, anak saya ajak, Bu. Enggak, Bunda enggak suka nonton itu, moh ganti saja, saya ganti, Bu. Jadi harus ada perubahan selera. Waune radione nggih midhangetaken uyon-uyon nggih, Bu. Masa terus tembang kenangan nggih, Bu. Sepanjang jalan kenangan wis ora mangsane kados niku, Bu. Ganti. Nek ajeng sare sing disetel murotal, nek sonten sing disetel niki jenenge berubah selera makannya, Bu. Penglihatannya seleranya berubah, pendengarannya seleranya berubah, kakinya melangkahnya seleranya berubah. Lan uler niku nalikane tesih dadi uler tindake pripun, Bu? Engkut ngeten, Bu, nggih. Nalikane dados kupu-kupu tindake pripun? Mabur, Bu. Mien nalikane urung ngaji nek kon ngapa-ngapake glenggut. Ngaji yo? Mang. Uler kilan niku kan ngeten, Bu. Dut. Ngeten kan, Bu? Dadi nek dikon ngaji ke mangkat ora, mang. Terus ngeten, Bu. Kesuwen, Bu. Tapi nek wis puasa ngaji siap ngeten. Lah kupu-kupu napa lek mabur glenggut niku? Mboten, Bu. Amal ora suwen. Berarti wis tekan surga kipe tekan terbang kayak kupu-kupu. Jamaah, Bu, jamaah. Nek jamaah nyong balik utanan mriki ya kometnya nek ngaji mriki ya Allah nyampe utan ya Allah alhamdulillah harus tak utan. Terus ya, Bu. Itu jenenge glenggut. Mabur ngaji siap. Sedekah nggih, ngeten, Bu. Iku jenenge puasane kasil kaya dene puasane kupu-kupu. Nah, ngonten puasa nomor kalih, Bu. Kados puasane ula. Bahasa Indonesiane ular apa, Bu? Ular. Ular niku poso lho, Bu. Nalikane ular ini nglungsungi badhe gantos kulit. Ning lebar gantos kulit poso, ula niku wujude malih binatang lain apa tetep ula? Tetep ula. Sing ganti mung penampilane tok. Sing waune kulite kumus-kumus, kulite dadi. Nah, wonten wong Islam sing posone kados ula. Duati teko teng alun-alun, klambine anyar, sajadahe made in Turki yo anyar. Rokoe merek napa rokoe, Bu? Rokoe jenenge Roko Syahrini, Roko Krisdayanti, masyaallah. Roko napa meleh saniki, Bu? Rokoe anyar, sajadahe anyar, sandale anyar, agemane anyar, ning nyun sewu atine bodolan. Telingane rongsokan. Napa melih lisane masyaallah comberan. Mripate walah niku jenenge kaya ulah. Ukur bentuke tok sing malih ning jeroane pada. Nauzubillahi min. Inilah yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, raghima anfu rajulin, celakalah orang-orang yang masuk bulan Ramadan kemudian dia keluar bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Jadi onten wong posone kaya posone ula. Sing malih kur klambine tok, ning atine rongsok, mripate bodol, telingane senenge mirengaken gosip ora malih. Iki poso nomor kalih. Nomor 3, wonten sing wong posone kados pitik, nuwun sewu, Bu. Pitik niku basa kota, cara kula Kaliwira petik, nah, Bu. Malah kula teng Kepil niku dundang teng Gunung Petik. Kula leng takon wong, Pak nun sewu dalem ajeng wonten Gunung Petek, Bu. Mboten nonton, Mbak, teng Kepil niku jenenge Gunung Petek. Ora ana sing ngerti, jebule kula salah maca sing dikarepaken Gunung Pitik, malah lek maca Gunung Petek ora sing ngerti. Nah, jadi yang ketiga ini ada orang
Monggo baris. Ada orang puasanya ini kayak petek, Bu. Ibu kagung wonten ingkang kagungan ayam wonten dalem, Bu? Wonten Ibu. Ayam menika, Bu, Masya Allah. Maringi mawi Ibu paringi beras dimpani, Bu. Niku ayam siji kalih ayam liyane berbagi napa rebutan? Rebutan. Nek perlu dadi wong Islam wonten sing saderenge poso ya ketoni ndugal ngeten niku kaya ayam do teladungan. Ning begitu ayam ini bertelur kemudian angkrem. Petek angkrem mbok diwenehi beras semangkok tengarepe napa petek angkrem niku tangi, Bu? Mboten. Dadi mau serakah barang mlebu Ramadan masyaallah kaleme, Bu. Mboten nate duka, mboten nate ngudungan, mboten nate ngersula, mergane ngelih Ibu. Mulane menang wae niku kaya petek angkrem, Bu. Wah. Barang anu njoke netes. Dadilah piyek-piyek kecil nika. Niki ceritane bulan Sawal. Lah wong lagi wae puasa ya nyong ikin serata kalem. Ikin ana bekase lebar puasa. Mulane kutuk niku nek ajeng mam dipecohi ibu riyen, beras niku dipecah-pecah riyen, kutuke nembe makan karena mulutnya masih. Jadi ayam ini tumbuh rasa kasih sayangnya. Mergone lebar poso. Nih barang petek cilike niki pada gedene kali biyongane. Ibu lempar lagi beras rebutan napa ibune notoli riyen putrane nembe diparingi, Bu. Rebutan, Bu. Jadi aling malih ke kursa sedela banget nalikane bulan Sawal mergane tesro neng lebuar sasi Sawal umat maning malih kaya maune. Nggih, Bu, niki puasane petek. Pertanyaannya adalah dewek niki poso ping 10 ping 20 posone kados kupu-kupu kados ula napa kados petek, Bu? Sing pundi, Bu? Sing pundi, Bu? Arep jawab posone kaya kupu-kupu aku ra apik ngono kuwi ke. Harap jawab puasane kaya petek nyong ka elek temen ya, Bu. Gak jawab puasane kaya ula ya mencan serata kaya kue-kue, Bu. Jadi jawab puasane kados napa, Bu? Padahal ayatnya kita hafal dari kecil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya bertakwa. Artinya kalau bertakwa ada perubahan dalam diri kita. Dan puasa kita mestinya mengambil semangat dari puasanya kupu-kupu. Ning poso peng kopang kaping awit biyen enom puasane egin kaya ula, kadang-kadang puasane merek petek nggih, Bu. Ki mesti engko kondur sing kelingan petek ula karo kupu-kupu nih, Bu. Nih, Bu. Kenapa puasa kita rusak? Puasa tetap gunjing, puasa tetap marah, puasa tetap iri. Meskipun iri, gunjing, marah tidak membatalkan puasa, tapi puasa kita rusak. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari Ibu, kita ini suka terlambat. Kalau bulan Ramadan baru belajar fikih Ramadan, kudune sakderenge Ramadan fikih Ramadan itu udah semuanya. Ketika masuk bulan Ramadan kita sudah tidak tanya lagi. Maka Ibu, yang paling penting kita masuk bulan Ramadan itu mari kita bersihkan dulu diri kita, Bu. Ramadan niku kan kados mesin cuci ta, Bu. Ibu niku ageman dilebetaken mesin cuci digiling 30 dino. Metu kok ambune cek apek, nodane tesih. Tetep niku sing kebangetan kelambine napa mesin cuci ini bodol. Napa nih, Bu? Ramadan tidak mungkin salah. Yang salah adalah orang-orang yang masuk ke dalamnya tidak mempersiapkan diri dengan membersihkan hati, membersihkan pandangan, membersihkan pendengaran. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari Ibu, ada seorang kakek, Bu, dihina
Masya Allah. Dihina, Masya Allah. Lah pokoknya ngenyek pol-polan lah. Wong kere napa Bu? Munggah amben ngeten napa Bu? Lah niku napa Bu? Kere munggah artinya napa niku Bu? Wong tes miskin dadi wong sugih njur umuk ngeten nggih Bu? Masyaallah. Wong kene ngendikan aja dhuwur-dhuwur engko lambene kesampluk montor mabur. Wong kang ngendikane dhuwur-dhuwur omok mari lambene kesampluk montor mabur, enggak itu candaan. Ada seorang kakek dihina begitu Bu, omok. Tapi kakek ini Masya Allah ketika dihina enggak pernah jawab. Kayak ibu ya Bu. Ibu kalau dihina tuh enggak ngaruh, Mbak Eva sama diem aja dihina apa aja. Ah nyong mono prige maning nyong wis pol sabare nyong dihina nyong yakin pol sabar. Sabar kok omong-ngomong. Nyong ora apa-apa yakin nyong ikhlas banget dinyek. Ikhlas kan? Omong-ngomong. Kakek ini enggak berucap apa-apa. Seperti ketika baginda Rasulullah dilempar kotoran, beliau tidak membalas. Seperti ketika baginda Rasulullah SAW dilempar batu, beliau tidak membalas. Ketika Rasulullah dikatakan gila, Rasulullah tidak membalas. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sampai si pemuda ini menghina kakeknya ini sampai capek, karena si kakek ini dihina nggak pernah bergeming sedikit pun. Kemudian akhirnya pemuda ini bertanya, "Bah, panjenengan iku dinyek kok malah mendel mawon, nopo mbah?" Kemudian kakek ini menjawab dengan sangat sederhana, Nek aku duwe buku arep tak kekke kowe. Ning kowe ora gelem nampa. Buku ini jadi milik siapa, Nak? Jadi milik siapa, Bu? Saya punya buku, mau tak kasih ibu, tapi ibu ndak mau. Buku ini milik siapa jadinya? Ya tetap milik saya. Jadi kalau kita dihina orang, kalau kita disakiti orang, kemudian kita tidak membalas, maka hinaan itu kembali kepada siapa, Bu? Kepada yang menghina. Tapi kalau kita membalas hinaan orang, gelendengane orang, elekane orang, sama dengan saya mau ngasih buku ini kok dengan senang hati ibu menerima. Orang ngudung kan elek nggih, Bu? Ibu kok nderek ngudung sing apik sinten? Yo elek kabeh. Garwane ibu duka, marah-marah. Ibu kok nderek marah-marah. Sing sae bapak napa ibu? Nggih padha eleke, Bu. Jadi ini yang ingat. Maka ibu insya Allah di rumah ibu semuanya ada stiker yang dulu disebarkan oleh ayahanda Ustadz Haris yang bunyinya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Ibu, sesungguhnya ketika ibu memenuhi undangan ini, bukan ibu sedang membahagiakan yang mengundang, tapi ibu sedang membahagiakan diri ibu dengan menabung amalan-amalan kebaikan. Ketika kita membantu anak orang yang membutuhkan, bukan kita sedang membantu mereka, jangan GR, Bu. Sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Dan sebaliknya, ketika ibu ngelek-elek orang, sesungguhnya kita sedang siap-siap suatu saat kita pun akan. Inilah yang harus kita sadari, Bu. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah terima ungkapan buruk orang lain. Biarkan saja. Tapi ya kita jangan juga balik. Bu, mau jenengan digelendengi ibu kae. Oh, Pak, keprek gelendungi yang bolah, Bu, leng ngurasani jenengan, juarene jenengan ngene-ngene. Ibu sawengi dek mboten saged. Waya sing glendungi wis maer. Ah itu, Bu. Ora apa-apalah nyompol ikhlas lah prige maning. Tapi ya janjane wong kaya ya ora luwih apik sekang nyong niki jenenge mboten ikhlas, Bu. Ikhlas meneng. Ibu digelendengi, alhamdulillah muga-muga nyong dosane kelongeten, Bu. Ning angel nggih, Bu. Lah Mbak Eva ngono li gampang gari ceramah kon sabar. Sing nglakoni Mbak Eva. Wulah angel e. Pancen swarga niku angel, Bu. Lah nek gampang ya kabeh wong mlebu swarga. Ibu nek tumbas rinco hadiahe napa?
piring. Nek tumbas miwon ngadiain apa? Mangkok gambar. Nek surga niku gampang, niku kaya wong tuku rinso niku. Beli rinso dapat surga. Beli miwon dapat surga niku angel, Bu. Makanya memang mudah diucapkan, sulit untuk sabar itu sulit, Bu. Butuh pelatihan, butuh latihan, Bu. Subhanallah, kemarin ampun bilang-bilang kali Mas Patang, Bu. Saya pulang plesir dari Purbalingga itu ndak dijemput, Bu. Malah suami saya tuh SMS, Bunda naik taksi aja ya. Garung tuh hujan besar. Daripada ayah jemput, Bunda naik taksi aja, Bu. Kata saya, buka wis karo kesetanan, Bu. Lah nek udan ki sing kudanen wonge apa mobile, Bu? Sing kudanen apa nih, Bu? Mobile ta, Bu. Wonge niku napa ya kudanen? Lah nek kula medhok bis yo golek taksi niku kudanen mboten, Bu? Wah niku setan, Bu. Titen ono kunyong buali ora arep turu bareng. Muka merengut ngeten, Bu. Setane niku Surah kelingan aling mulang ngaji, Bu. Dilalah kula nulis orang lain aja dijemput, istrinya sendiri enggak dijemput. Arep SMS yang macam-macam ajeng tak kirim pulsane telas, Bu. Wah niku bejane kula ora sida dicatet malaikat tok. Telepon meleh. Maaf Bunda udah sampai mana? Udah sampai itu sekolahan. Maaf ayah mau jemput tapi ini di depan garasi banyak barang. Nggak apa-apa naik taksi aja. Paling jawab karo mangkel. Wah. Terus ditakoni, "Bae kok mboten medhak teng sekolahan?" "Mboten kula ajeng medun teng mrika Poltas, wong ajeng mados taksi." Leng jawab kalih merana nggih, Bu. Masyaallah anake aki loro bae wis ora dijemput. Ngeten, Bu. Muarang medun taksi, totok-totok taksi njur kula munggah taksi. Cetanya sopir taksinya. "Rame Mas," ngeten. Njur sopir taksine leng jawab niku, "Masyaallah Mak Ces," ngeten, Bu. "Nggih lumayan Bu, telatos. Wong niki dereng cekap nggih kula ndalu napa tesih pados. Nek pun cekap nggih kula wangsul wong kula nggih gadah anak. Hati saya seperti disiram es, Bu." Ya Allah. Kadernyong kon munggah taksi ke kone Gusti Allah, kon bagi duit 50.000 tekan garung ora dineng dompet ning kon berbagi karo sopir taksi pada tekan ngumah. Ya Allah, saya disadarkan oleh sopir taksi. Akhirnya masuk rumah garung tetap senyum, Bu. Tetap tidur satu kamar ya, Bu. Nah itu, Bu. Kenapa, Bu? Ini yang kita kadang tidak bisa memanajemen marah, tidak bisa memanajemen hati, tidak bisa memanajemen emosi. Kenapa, Bu? Anak kecil kalau lihat Pak dokter ngamputasi kaki, anak kecil komentarnya apa? "Mah, itu dokter jahat banget, masa ada kaki dipotong?" Tapi kalau ibu lihat dokter ngamputasi kaki orang kena sakit gula, apa ngendika ngoten, Bu? Tidak. Ibu pasti akan berkata, "Subhanallah, bismillah, semoga ini yang terbaik menurut Allah." Kenapa? Semakin kita mengenal Allah, semakin bijaksana kita menyikapi semua masalah yang datang kepada kita. Kalau kita tidak mengenal Allah, nomor siji, nek ana wong ngenyek ya tiru ngenyek, nek ana wong ngelek-elek ya tiru ngelek-elek. Pokoknya kanaa nyong abe. Bu, napa meleh ibu-ibu, bapak sekecap, ibu berkecap-kecap-kecap. Tadi saya umumkan, karena perempuan itu memang dalam satu hari punya stok kata yang jumlahnya 20.000. Tapi kalau bapak-bapak cuman punya 8.000. Kaceke pinten, Bu? Wah, kacek karo 10.000, Bu. Mulane saking bundi, Pak? Saking masjid Mbak Eva, monggo. Nggih, Pak, monggo. Ibu mboten. Saking bundi, Bu? Saking masjid Mbak Eva. Ya Allah, punika ya. Ya ora tau meng masjid. Ya Allah. Wis ora ana urusan bera tau meng masjid, ngaji ya ora keton, masjid ya ora keton. Padahal kula wau takone napa, Bu? Saking pundi, Bu? Jawabe saking masjid titik. Mboten usah njur punika ke ora tau meng masjid, Mbak Eva. Walah, padahal wis ora ana renggan, Bu. Padahal takone kok saking pundi masjid titik, Bu.
Tapi karena 20.000 niku jadi ini tua banget. Makanya kalau bapak bilang rotinya enak, sudah. Kalau ibu mengungkapkan roti enak gimana bu? Wah ini bumbunya pas, asik. Wah pokoknya panjang sekali bu. Karena memang 20.000 kali 8.000. Memang ibu cerita bapak le nanggapi pripun bu? Apa bu? Iya, ngeten ta bu? Masya Allah. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah yang pertama. Mari kita belajar melapangkan dada. Kenapa? Karena in ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya ketika kita berbuat buruk, kita sedang berbuat buruk kepada diri sendiri. Dan ketika kita berbuat baik, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nomor kalih bu, boten suwi-suwi. Putih jame bu. Wis jam 5 Mbak Eva gue nomor 1 bu. Oh kebanteran seprapat. Tuh gimana bu? Nomor kalih bu. Niku wonten ungkapan nek wong Arab niku ngendika bahlul. Bahlul niku artinya apa bu? Bodoh, goblok, tolol, lha sing pola elek-elek niku bu. Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ada seorang laki-laki yang dijuluki Bahlul. Kenapa? Karena dia ini kerjaannya di kuburan terus. Nangis di kuburan, bersihin kuburan, menyambut orang mati. Kalau ada yang mau ke kuburan, mengantarkan ke kuburan terus. Pokoknya hidupnya dekat sekali dengan kuburan. Kemudian suatu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid ini melintas, mengatakan kepada si Bahlul ini, "Hei Bahlul, hai orang gila, hai orang tolol, kapan ente mau sembuh dari ketololan ente? Wong ka urip anane nang kuburan." Apa jawaban si Bahlul ini? Bukan aku yang Bahlul wahai Khalifah, tapi panjenengan yang Bahlul. Ini ada orang Bahlul ngatain orang lain. Kenapa saya Bahlul? Kemudian laki-laki ini menjawab, "Iya, aku adalah orang yang ingat kuburku sebelum aku menempatinya. Kemudian aku tinggalkan duniaku. Tapi engkau Khalifah, hidup di kerajaan. Engkau tidak pernah ingat kuburmu. Padahal engkau suatu saat akan mendiaminya." Subhanallah. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid menangis bu. Karena selama ini tidak pernah mempersiapkan untuk kuburnya. Ibu mawi melintas lewat kuburan mengkirik nopo kalingan saya itu bu. Masya Allah bu. Kita boleh datang ke tempat ini dengan kendaraan yang berbeda-beda, tapi kita akan pulang ke sisi Allah dengan kendaraan yang sama. Tidak ada yang beda. Pejabat rakyat kecil kalau sudah jadi bangkai, badaknya sama. Tukang ngarit, pengusaha nggak pernah bau tanah kakinya, tangannya nggak pernah bau rumput, sama busuknya kalau sudah jadi bangkai. Apa yang mau disombongin? Apa sih yang kita punya ini? Suami milik Allah, anak milik Allah, rumah milik Allah, kendaraan milik Allah. Kita punya apa? Wong kita sendiri saja juga milik Allah. Kita lahir ditolong bidan, yang mandiin bidan, yang makein baju pertama. Bahkan manusia itu kalah dengan kucing. Kucing kalau lahir yang jilatin anaknya siapa bu? Ibunya. Mana ada manusia yang lahir yang mandiin ibunya? Gak ada. Yang mandiin siapa? Pembantunya, bidannya. Jadi kita lahir gak bisa apa-apa. Nanti ketika meninggal yang mandikan kita juga siapa ibu? Orang lain juga. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu Aisyah, didik anak-anak kita supaya bisa cara memandikan mayat, supaya ketika meninggal bukan orang lain yang memandikan, tapi anak-anak kita sendiri. Betapa banyak anak yang ketika orang tuanya meninggal nyari pak kaum untuk memandikan jenazah ibunya, yang mengkafani ibunya orang lain, yang memandikan ibunya orang lain, yang menyolati ibunya, imamnya orang lain, yang nampani jasadnya ke dalam kubur juga orang lain. Kemana anak-anaknya? Nggak tahu caranya. Ini makanya saya prihatin kalau yang ngaji yang tua-tua terus, ini yang muda ini gimana bu? Jadi ajak bu, ibu ngaji, putrane ge. Ada orang berpedoman, saya nggak mau ngaji Mbak Eva, di TV juga udah bagus kok materinya. Berkali-kali saya ungkapkan di pengajian, memang kalau kita meninggal yang di TV itu takziah. Enggak bu.
Tapi kalau besok ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Mbak Eva sedo. Padahal wingi sore Eki ngisi nang PA ya. Kan ibu akan datang ke Garung bertakziah. Itulah kenapa kita bergaul dengan orang baik. Itulah kenapa kita duduk di majelis-majelis yang baik, supaya ketika kita meninggal yang datang kepada kita yang mendoakan juga orang-orang yang baik. Mana persiapan kubur kita, Ibu? Masya Allah, sing dipeng-pengakan jendela. Ngincang sudah meneng buata umae dicat karpete guanti sofane. Nek masalah cat-cat kula sih pola senenge wong cete kula njur laris, Bu. Tapi kenapa kita hanya merubah apa-apa yang kita huni di dunia, tapi yang mau kita huni sementara menunggu hari akhir belum kita persiapkan. Kan yang mengikuti mayat itu 3 perkara: 1 keluarganya, 2 hartanya, 3 amalnya. Yang 2 kembali, yang 1 ikut. Anaknya kembali, kan cuman udah dikebumikan terus pulang. Hartanya juga kembali. Ibu punya mobil 10. Kalau ibu sudah jadi jenazah, boleh nggak naik mobil suami kita, Bu? Nggak boleh. Disewain apa ibu sama suami? Ambulan, nggak boleh, Bu. Ibu baru jadi mayat 5 menit saja, sudah nggak dipanggil namanya, Bu. Tapi namanya sudah ganti jadi jenazah. Gak ada lagi, mana istriku, nggak ada. Mana jenazah istriku? Mana Mbak Eva? Nggak ada. Mana jenazah Mbak Eva? Baru meninggal 5 menit. Jenazahnya mau disucikan di rumah sakit apa di rumah? Padahal baru meninggal 5 menit, Bu. Jadi apa sebenarnya yang kita sombongkan, Ibu? Kita nggak pernah persiapkan untuk kematian kita. Amal kita yang mau menemani kita, subhanallah, jebule marang tekan kubur, Tuhane gering, tahajute gering, ngajine gering, amale gering. Sing lemu napa, Bu? Glundungi lemu, ngudunge lemu, emosiane. Masya Allah, Ibu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang paling cerdas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, adalah orang yang paling sering ingat kepada pemutus kenikmatan, yaitu mati. Saya lihat ini aja bayangannya macam-macam kok, Bu. Oke, Bu. Kata kenapa, Bu? Kata kerendah tuh, Bu. Ini kalau dilucurkan, itu rapat kan jur kayak subhanallah, Ibu. Suatu saat kita pasti akan terbujur kaku. Kalau mandikan jenazah itu kok rasanya, ya Allah, wis ora teh ngapa-ngapa ya. Auratnya dilihat orang, nggak bisa komentar. Dulu kan kalau pelutnya lipat-lipat saja edok-edok, angger arep foto kan edok-edok. Main keton. Tapi ketika meninggal mana yang akan kita sembunyikan, Ibu? Nggak ada, Bu. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bahlul. Kenapa? Selalu mementingkan dunia, melupakan kehidupan kita di akhirat. Yang ketiga, Ibu, subhanallah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin wa ya'lamus sabirin. Apakah engkau mengira engkau akan masuk surga? Allah belum lihat kesungguhan kita. Kinten-kinten kalau sonten niki uduan pol gedene Ibu tindak ngaos mboten, Bu. Kinten-kinten, Bu. Kayane tah ora. Padahal kata Allah, apakah kamu mengira kamu akan aku masukkan ke dalam surga sebelum aku tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian di dalam beribadah dan di antara kalian yang paling sabar. Apapun rintangannya, kalau sudah ibadah menjadi habit untuk kita, nggak akan ada yang menghalangi. Maka ada satu kisah ketika zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang perempuan yang pekerjaannya menikah nyulam, Ibu. Kan riyen cari ini nek damel ageman niku kanthi sulam. Perempuan ini amatlah miskin, nggak punya lampu, maka dia kerjanya itu cuman siang hari. Karena malam hari dia nggak punya penerangan, nggak bisa nyulam. Hingga suatu saat datanglah sekabilah orang yang melakukan perjalanan. Kemudian kabilah ini kemalaman dan mendirikan tenda, kemudian menyalakan api unggun di samping perempuan ini, sehingga membuat rumah perempuan ini terang gara-gara api unggun tadi. Kemudian perempuan ini, subhanallah, mumpung anak lampu nyong tak ngerampung keleng,
nyulam. Kudune penggaweane nggo ngesuk karang mataharine sudah ada, maka beliau selesaikan malam itu. Pagi harinya beliau selesaikan sulamannya itu dan diberikan kepada orang yang memesannya. Tapi setelah mendapatkan upah, hatinya tidak tenang. Kemudian datang kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad bin Hambal, halal mboten nggih rezekine kula? Kenapa? Kula niku wau dalu ngrampungaken sulaman tapi nunut lampune tiang. Masya Allah, Bu. Ada perempuan sehati-hati ini, Bu. Ngantos kesorotan lampune wong liyawe wedi nek mboten. Bagaimana dengan kita, Bu? Makanya Allah pengen lihat kesungguhan kita. Sungguh-sungguh bagaimana memagari rezeki yang halal dan tidak halal. Sungguh-sungguh bagaimana kita menutup aurat. Sungguh-sungguh bagaimana kita belajar Al-Quran. Sungguh-sungguh bagaimana kita belajar salat, belajar ngaji, belajar mengkafani jenazah, belajar tentang agama Islam, sampai Allah tahu bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh. Kira-kira perempuan yang tadi dicerita itu sungguh-sungguh atau tidak, Bu? Luar biasa sungguh-sungguh. Dewek mau nek badak oleh parcel jur roti ini kok tulisannya sing ora kena waca, Bu. Mergane tulisan apa? Ora peduli. Halal apa haram, sing penting ki berarti panganan kang luar negeri. Keren, Bu. Jadi kita belum setingkat hati-hati itu. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati itu adalah takwa. Dan takwa itu adalah tujuannya orang puasa. Jadi orang hati-hati mau tindak kel sekel deke gak mengdi gak ngaji. Oh nek ngaji apik rana melangkah ngeten, Bu. Kel sekel deke arep mengdi ana dangdut keneng alun-alun ya. Aja mlebu bae ora semang metu. Kel sekel deke gak mengdi arisan. Arisane nang ngajine apa ora? Ora. Leh, mengkana nang PAY ke anak ngaji lho. Bu, saya bunti, Bu. Sama-sama sayanya Mbak Eva, wong sekarang arisan ada ngajinya. Artinya apa, Bu? Kita tidak melangkahkan kaki kecuali kita tahu jawabannya di hadapan Allah. Kita tidak mengucapkan perkataan kecuali kita telah siapkan jawaban dari perkataan kita di hadapan Allah. Kita tidak nonton apa-apa kecuali kita tahu jawabannya di hadapan Allah. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir alhamdulillah ngajine pun rampung. Lah niku pun muni, Bu. Pun di alarm, Bu. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, putrane Nabi Nuh sinten, Bu? Namanya siapa, Bu? Kan'an. Alhamdulillah, Bu. Kan'an. Ketika Nabi Nuh diberikan wahyu oleh Allah, sebentar lagi akan datang bahaya banjir. Nabi Nuh memanggil anaknya, Nuh, anakku Kan'an, ayo naik ke kapal bersama bapakmu. Jangan engkau tertinggal bersama orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah dan kepada utusannya. Tapi Kan'an boron boten, Bu? Boten boron. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma'. Qala sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma'. Moh, Pak, kula mboten ajeng derek bapak. Kula ajeng menek gunung sing dhuwur, men kula ora kenang banjir. Logis sekali, Bu. Kan'an ini logikanya masuk sekali. Nek banjir niku ya dhewek mlayune ngon papan sing logis sekali, Bu. Inilah contoh orang yang hidupnya napa-napa niku logika. Yang sing penting anak telu wis tak gawekna omah telu, kursine ya telu, wajane ya lah gak sembayang ya rono, ora sembayang ya rono. Logis, Bu. Mben kan ora sengsara wong omah wis tak sediani, ngeten, Bu. Tapi kita tidak bisa hidup dengan logika saja, Bu. Lah orang ngaji ya sehat, ngaji ya ora mesti wong ngaji sehat. Nyong dene ora tau ngaji ya. Ibu sami mawon ngelingaken bapak-bapak, Pak ampun ngerokok ta, Pak. Lah ngerokok ya mati, orang ngerokok ya mati niku, Bu. Lu wong mati pahan ning wis ngrasani. Nah niki susah nek kula ngaten iki, Bu. Jadi kalau kita berpikirnya logika ini jadi kayak Kan'an, Bu. Jadi hidup yang penting anak kita tinggalkan makan, kita tinggalkan harta, kita sekolahkan, tapi anak-anak kita enggak kita bekali dengan doa. Kemudian apa kata babenya? Kata Nabi Nuh,
Qala la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Jangan kau naik gunung, karena hari ini tidak akan ada yang diselamatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah. Ini Nabi Nuh pakai wahyu hidupnya. Nyong ngandel wong ngaji ya ana sing larang, orang ngaji sing sehat ya pirang-pirang. Tapi permasalahannya bukan di sehat dan tidak sehatnya. Permasalahannya dengan kita ngaji semoga Allah ridha dan kita dapat pahala, Bu. Luwih saya pun Bu, ngagem kelambi ketat ngapa ngagem kelambi pendek? Saya pun Bu. Mendingan nyong lah nggo kelambi rapat ketat paha timbang bukae nggo kelambi cendek. Niki jenenge perbandingan yang salah. Mending nyong lah sembayang nang masjid maghrib karo isya paha timbang bukae ora tahu. Salah, Bu. Mestinya perbandingannya Masya Allah nyong egin enom koyo ora kober nang masjid kae bukae sepuh we. Ngoten niku, Bu. Maka inilah contoh bagaimana ketika orang yang satu hidup pakai logika, yang satu hidup pakai wahyu. Nggak cocok, Bu. Maka indahnya keluarga suami istri itu semuanya pakai wahyu. Ayo Bu ke masjid, ayo cari ridhonya Allah. Tapi kalau istrinya ayo ya ke masjid supaya hidup kita berkah. Apa hubungan memang masjid karo urip berkah? Yang penting nyong nyambut gawe gajine. Nah ini udah logika sama wahyu, nggak cocok, Bu. Jadi meskipun kita punya ilmu, harus ada wahyu yang membimbing kita. Maka ketika Kan'an menolak bapaknya, apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ketika Kan'an diajak bapaknya nggak mau datang, maka Kan'an menjadi bagian dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir yang lain yang mengingkari kenabian Nabi Nuh. Jadi kalau kita hidup andalannya cuma logika, akhirnya seperti Kan'an. Apa, Bu? Tenggelam oleh Allah. Maka kita ilmu harus punya, tetapi ilmu harus pakai agama. Kalau punya ilmu tok, tidak punya agama, bilang apa, Bu? Pernikahan sesama jenis hak asasi niku wong duwe ilmu, ning agamane mboten melu, Bu. Itu, Bu. Nah, maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah satu ayat di dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan takutlah kita ketika kita tinggalkan generasi kita dalam keadaan lemah ilmunya, lemah imannya, lemah ekonominya. Maka mari kita tinggalkan, kita berdoa, kita tinggalkan anak-anak kita, kelak mereka menjadi generasi yang kuat secara ekonomi, kuat secara ilmu, terlebih lagi agamanya kuat. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah kira-kira kajian kita sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Kalau ada manfaatnya, semoga itu menambah kedekatan kita kepada Allah. Kalau ada kekurangannya, semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.